Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Alpasya, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Di tugas 3 kali ini kita disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dan juga breadth first search ya. Di sini kita disuruh membuat jalan grafnya buat 8 node yang mewakili A1 hingga A8 ya. Dan untuk value-nya kita tentukan sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Nomor 1 terlebih dahulu. Di sini untuk nomor 1 untuk programnya sudah saya deklarasikan ya. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit untuk programnya. Sini pertama-tama saya deklarasikan untuk kelasnya. Saya beri nama DFS Graph Search. Kemudian di sini grafnya ini akan disimpan dalam bentuk adjacency list atau hubungan antar node ya. Kemudian di sini adalah nilai integer yang dimiliki setiap node-nya. Kemudian di sini ini adalah metode utamanya. Di sini ada build graph, ini untuk membangun struktur graph atau hubungan antar node-nya. Kemudian sini adalah build values, ini untuk mengisi nilai untuk setiap node-nya ya. Dan sini ada string start sama dengan dalam tanda kutip A1 ini adalah node awal untuk memulai pencarian di program ini. Dan di sini ada integer target sama dengan 14 adalah nilai yang akan kita cari. Oke, sini kita print untuk perintahnya agar lebih rapi. Saya buat seperti ini ya. Jadi mulai DFS dari A1 start A1 untuk mencari nilai target 14. Oke, kemudian di sini ada struktur data untuk melakukan pencariannya. Untuk search string ini yang visited ini untuk menyimpan atau menandai node yang sudah dikunjungi. Kemudian di bawahnya ini visit order list, ini fungsinya untuk mencatat urutan kunjungan DFS-nya ya. Kemudian di sini ada list path, ini fungsinya untuk menyimpan jalur menuju targetnya ya. Kemudian di sini kita jalankan untuk DFS-nya. Kemudian kita print visit order seperti ini. Ini jika ditemukan dia akan print jika value yang kita cari ditemukan atau berada di dalam grafnya itu dia akan memunculkan, dia akan print yang ini, ditemukan path ke target, terus dia akan print path atau jalur dari node awal menuju node yang value-nya 14 tadi ya. Nah, untuk yang else ini dia di sini jika value yang kita cari itu tidak ada di grafnya. Kemudian di sini kita deklarasikan untuk fungsi DFS rekursifnya ya. Dia akan berhenti saat
nilai target yang kita cari tadi sudah ditemukan, dan kemudian dia akan dicatat untuk uh, node apa saja yang dikunjungi dan juga jalur atau path menuju node tujuannya. Dan di sini dan ini adalah untuk ngecek nilainya. Nah, dia jika uh, ke nilai atau value yang kita cari ditemukan di node yang sedang dikunjungi, maka dia akan uh, ditemukan atau dia statusnya akan return true dan prosesnya akan berhenti. Dan jika untuk value atau nilainya belum ditemukan, dia akan melanjutkan untuk mencari di node tetangganya. Sini dia akan menelusuri node tetangga yang belum dikunjungi ya. Jika sampai ke node terakhir tidak ditemukan atau node tetangganya sudah tidak punya node tetangga lainnya, dia akan nge ini ya nge backtrack. Dia akan kembali ke node sebelumnya untuk mencari di node tetangga satunya. Kemudian di sini kita uh, deklarasikan untuk ini kita beri apa namanya, setiap node kita tuliskan untuk tetangganya ya. Di sini A1 tetangganya itu A2 dan A3, kemudian A2 tetangganya itu A4 dan A5, kemudian A3 tetangganya itu adalah A6, kemudian A4 tidak memiliki tetangga, A5 tetangganya A7, kemudian A6 tetangganya adalah A8, dan untuk A7 dan A8 masing-masing tidak memiliki tetangga ya. Kemudian di bawahnya ini kita berikan value atau nilai untuk setiap tiap node-nya. A1 isinya ada 5, A2 9, A3 value-nya 2, A4 13, A5 7, A6 node-nya value-nya itu 14, terus A7 itu value-nya 21, dan A8 value-nya 11. Oke, tadi untuk pencariannya dimulai dari A1 untuk mencari nilai 14 ya. Berarti ada di sini nilainya kan. Jadi jika kita run atau kita jalankan untuk programnya, dia akan menampilkan seperti ini kurang lebih. Nah, untuk urutan kunjungannya, ini adalah node-node yang dikunjungi dari proses pencariannya, dan ini adalah uh, jalur menuju node yang value-nya 14. Untuk langkah kerjanya kurang lebih seperti ini. Pertama untuk kan untuk proses pencariannya dimulai dari A1. A1 dia nilainya adalah 5, yang mana itu bukan nilai dari value yang kita cari, maka dia akan mencari ke tetangganya. Di sini tetangganya A2 dan A3, maka dia akan mencari ke A2. Di A2 dia akan mengecek untuk value-nya berapa. Nah, di sini value-nya itu 9. Belum sesuai. Maka dari A2 dia akan mencari lagi ke A4, ke tetangganya lagi. Di sini A4 juga belum sesuai. Kemudian di sini A4 ternyata A4 tidak memiliki tetangga, maka dia akan backtrack ke A2, dan A2 akan mencari lagi ke A5. Sini A5 untuk value-nya masih belum sesuai ya, kita akan cari 14.
maka dia akan mencari ke tetangganya, yaitu di sini ada A7. Ternyata A7 juga belum. A7 sini value-nya 21 ya. Maka kemudian A7 juga tidak memiliki tetangga, maka dia akan backtrack ke A5. A5 tetangganya hanya A7. Sudah kita cek dan tidak terulang kan harusnya. Maka dia akan kembali backtrack lagi ke A2. Di sini A2 juga sudah selesai untuk mengecek setiap tetangganya, dan A2 akan backtrack lagi ke A1. Kemudian A1 akan mengecek ke A3. A3 ternyata juga belum sesuai. Di sini dia value-nya 2. Maka A3 akan ngecek ke A6, dan di A6 dia menemukan value-nya yang kita cari, itu 14. Nah, untuk langkah-langkah itu dia dituliskan di sini ya, untuk urutan kunjungannya. Jadi seperti ini, dan ini adalah path atau jalur menuju ke targetnya. Oke, sekarang kita akan coba jika uh, value-nya itu tidak ada dalam grafnya ya. Dia akan menampilkan ini tidak ditemukan nilai. Dia tidak ditemukan untuk grafnya, dia sudah mencari ke semua node dan tidak ditemukan. Jika kita cari, coba untuk ganti ke 13 A4, dia akan ngecek. Oke, kurang lebih nomor 1 seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 2. Oke, kemudian di sini untuk nomor 2-nya sudah saya deklarasikan ya untuk uh, programnya. Di sini pertama ada import Java util, ini untuk mengimpor semua utilitas dari Java ya, seperti list, queue, set, dan lain-lain. Dan sini saya deklarasikan untuk kelasnya. Saya beri nama BFS Graph Search ya. Dan di sini ada static class node. Ini adalah class node yang merepresentasikan simpul dalam graphnya ya. Di sini string name ini untuk nama node-nya, integer value untuk nilai integer yang disimpan di dalam node-nya nanti. Dan di sini ada list node neighbor. Ini untuk daftar tetangganya, karena di sini kita adjacency list. Dan di sini ada konstruktor untuk membuat node baru dengan nama dan nilai ya. Sini this name dan juga this value. Kemudian di bawahnya ini adalah metode untuk menghubungkan node this dengan node lain atau other. Jadi di sini untuk node this ini, untuk sini ya, this neighbor add ini untuk menambahkan other sebagai tetangga dari node this atau node ini. Kemudian untuk other neighbor add this ini kita menambahkan this sebagai neighbor dari node othernya ya. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan BFS dari node start untuk mencari node dengan nilai sama dengan target ya, dan juga untuk mengembalikan patch urutan node dari start ke node target jika ditemukan, jika tidak berarti kosong. Oke, di sini untuk node ini adalah antrian untuk BFS-nya. Kemudian di sini set node visited ini tuh set untuk menandai node yang sudah dikunjungi ya. Kemudian di sini ada map node parent ini. Ini fungsinya untuk
menyimpan parent tiap node-nya. Jadi ini fungsinya untuk rekonstruksi jalurnya nanti. Kemudian di sini ada create, ini untuk memasukkan node awal ke antrian. Dan sini visited ini untuk menandai node awal sebagai sudah dikunjungi. Dan sini ada kita buatkan untuk loop BFS-nya. Sini ya. Di sini untuk kita mengambil node paling depan dari antriannya ya. Kemudian di sini ini jika nilai node-nya sama dengan target, dia akan dikembalikan jalur dari start ke current-nya. Seperti ini. Dan di sini untuk memeriksa semua tetangga dari node saat ini ya. Ini jika tetangga belum dikunjungi, maka dia akan ditandai sebagai dikunjungi di sini. Kemudian parentnya akan disimpan untuk rekonstruksi jalur dan juga dia akan dimasukkan ke tetangganya akan dimasukkan ke dalam antrian. Dan di sini return collection empty list ini jika target tidak ditemukan, dia akan kembalikan dan menyatakan bahwa ini listnya kosong. Dan di sini ada fungsi untuk merekonstruksi jalur dari start ke end menggunakan map parent ini. Sini. Di sini kita menelusuri mundur dari node target ke start menggunakan parentnya. Dan dia di sini mengambil parent dari node saat ini. Dan di sini untuk collection reverse ini untuk balik urutan ya, agar jalur bisa dimulai dari start ke end. Kemudian di sini kita membuat atau membangun node graph-nya. Jadi di sini kita bangun node A, kita beri value juga. Sini untuk node A1 ini kita kasih value 1. A2 kita kasih value 4, A3 7, A4 3, A5 value 8, A6 2, A7 5 dan A8 value-nya 6. Lalu di sini kita membuat untuk relasinya. Relasi antar node-nya ya. Di sini A1 saya hubungkan ke A2 dan A3. Kemudian A2 saya hubungkan ke A4 dan A5. A3 saya hubungkan ke A6. A4 saya hubungkan ke A7 dan A5 saya hubungkan ke A8. Dan untuk node A6, A7 dan A8 sudah terhubung melalui sisi atas ya. Jadi dia kalau masuk ke node ini dia akan kembali ke atas jika tidak menemukan targetnya. Kemudian di sini kita mengambil input n dari pengguna. Jadi di sini kita bisa melakukan input di bagian output sini nanti ya. Jadi kita bisa memberikan kita ingin mencari angka berapa, nanti kita bisa tambahkan di sini. Nanti kita akan lihat pada saat kita jalankan untuk programnya. Dan di sini kita print, kita masukkan seperti ini untuk menandai, untuk kita beli. Kemudian kita akan menjalankan BFS dari A1.
dimulai dari A1 ya untuk itu PFS-nya. Kemudian di sini kita eh, ini untuk print kalau angka yang kita inputkan itu tidak ada di grafnya, dia akan keluar seperti ini. Angka n tidak ditemukan di graf ya. Dan jika angka yang kita masukkan berada di dalam graf value-nya, dia akan ngeprint yang ini, ditemukan path, dan dia akan memberikan path atau jalur dari start ke node yang value-nya kita cari. Dan di sini kita print untuk semuanya ya. Oke, sekarang kita coba untuk run untuk programnya. Nah, di sini kita bisa melakukan input ya. Sekarang kita coba cari untuk node 6. Sorry, maksud saya kita akan mencari value 6. Di sini kan dia ada di node 8. Dia harusnya di sini keluar ya untuk patch-nya. Nah, dia memberikan jalurnya ya. Jadi untuk langkah kerjanya mungkin dia dari A1 sini. Nah, dia dari A1 akan mencari ke A2. Sorry, pertama di A1. A1 value-nya tidak benar ya. Tidak sama dengan apa yang kita inputkan. Maka dia akan mencari ke A2. Di A2 untuk value-nya 4 tidak sesuai juga. Maka dari A2 dia akan masuk ke A4. Sorry. Dia akan masuk ke dalam A4. Di A4 notnya juga tidak sesuai, maka dari A4 dia masuk ke not 7 atau A7. Di A7 juga tidak sesuai. Nah, di A7 ini sudah tidak memiliki tetangga lagi ya untuk eh, di bawahnya, jadi dia naik lagi ke atas, dia naik ke 4, dan dari 4 dia naik lagi karena sudah mengecek 7 dan 7 tidak ada. Dari 4 dia naik lagi dan dia ngecek ke 5. Dia dari 4 sorry 4 naik ke 2 sudah selesai mengecek ke 4 dan dia akan ngecek ke 5. Saat di 5 notnya masih belum sesuai, kemudian akan mencari dari not 5 ke neighbornya not 5 ini. A5 dia akan mencari ke A8 dan A8 dia menemukan value yang kita inputkan ini ya. Seperti itu untuk cara kerjanya. Dan ini kita akan coba jika value-nya tidak ada di grafnya, maka dia akan menampilkan seperti yang saya printkan di bawah sini. Ini angka n atau 43 yang kita masukkan tidak ditemukan di graf ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan tugas 3 struktur data kali ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.